Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi 3 zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Terdata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Saat ini data sementara dari Pemprov DKI Jakarta, jumlah kasus gagal ginjal akut misterius di DKI Jakarta bertambah dari 49 orang menjadi 71 kasus. Sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan mendata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Pelarangan ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita semua. Saat ini sudah ada sebanyak 115 ya yang meninggal, artinya 55% ya dari 208 kasus dari 20 provinsi. Kalau di Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan, jadi semua obat yang akan diproduksi itu diteliti dan diizinkan melalui Badan POM, termasuk melakukan pengawasannya. Sementara Kementerian Kesehatan adalah yang menggunakannya, ya. Yang menggunakannya. Nah, dengan kasus ini berkaca juga dari kasus di Gambia, Afrika Barat itu, memang anak-anak yang menjadi korban gagal ginjal itu karena berkaitan dengan konsumsi obat yang mengandung ketiga zat tadi, atau terutama 2 zat tadi. Nah, tetapi obat-obat yang di Gambia itu tidak beredar di Indonesia, hanya saja obat yang tadi ada komponennya etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah suatu zat untuk pencampur ya, agar obat-obat esensialnya dapat menjadi sirup. Nah, inilah yang harusnya diatur, mana yang boleh, mana yang tidak, dan berapa kadar yang akan dibolehkan. Ini semuanya adalah kewenangan dari Badan POM. Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi 3 zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Guru Besar Fakultas Farmasi UGM menjelaskan ada faktor lain yang juga harus diteliti lebih lanjut, penyebabnya apa. Memang ini menjadi misteri ya, masih misteri karena memang kejadiannya kok baru belakangan ini ya. Sementara penggunaan sirup seperti itu kan sudah cukup lama. Beberapa formula juga kita lihat atau kita sempat menanyakan juga tidak ada perubahan formula begitu. Tetapi memang tetap perlu menjadi kewaspadaan kita. Jadi barangkali dalam proses ya ada dinamika ya, karena produk itu kan ada dibuat itu kan berbagai batch ya. Jadi mungkin barangkali tidak semua batch ya, mungkin batch tertentu yang kebetulan menggunakan bahan baku tertentu yang ternyata cemarannya mungkin agak tinggi, maka itu yang kemudian menjadi berdampak sehingga baru muncul sekarang begitu. Tapi ini terus terang juga memang masih menjadi kajian kita bersama karena memang belum bisa juga disimpulkan secara pasti bahwa itu adalah disebabkan karena penggunaan sirup yang diduga mengandung dietil glikol. Anak juga yang datang dengan itu kan sudah punya riwayat mungkin ada sakit duluan ya, mungkin beberapa infeksi memang berkontribusi terhadap kejadian gagal ginjal akut ya, seperti leptospirosis atau mungkin E. coli ya, infeksi E. coli itu juga mungkin. Jadi artinya saya yakin bahwa tentu saja Kementerian Kesehatan dan juga yang klinisi sebagian sudah melakukan penyelidikan juga ya, menginvestigasi kira-kira penyebabnya apa, sehingga memang kebetulan dilalah di Gambia terjadi, walaupun itu juga masih dalam penyelidikan juga di sana, memang ada dugaan ke arah cemaran ini. Namun demikian juga menjadi pertanyaan karena namanya cemaran itu kan sebetulnya mungkin kadarnya tidak terlalu besar ya, tetapi kok sangat drastis atau progresif ya kejadian gagal ginjal akutnya ya, sehingga ini juga perlu kita kaji kemungkinan lain begitu. Walaupun tetap ya, dengan tindakan preventif kemarin ya, dengan mencoba menghentikan penggunaan sirup, mungkin nanti kita lihat apakah dengan penghentian beberapa, terutama yang Badan POM kemarin sudah merilis ada 5 begitu ya, atau sudah di-recall, kemudian kita lihat apakah masih ada kejadian peningkatan atau mungkin mulai menurun, maka kita akan lihat bagaimana efek dari adanya investigasi terkait dengan dugaan ini. Tim TV One mengabarkan.